teman-teman, perkenalkan nama saya Silva Putri Evangelista Ihalau. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teori belajar bahasa. Dalam teori belajar bahasa terdapat hakikat bahasa, hakikat belajar, dan prinsip belajar bahasa. Yang pertama yaitu, apa itu teori belajar bahasa? Nah, teori belajar bahasa adalah teori mengenai bagaimana manusia mempelajari tentang bahasa, dari tidak bisa berkomunikasi antar sesama manusia dengan medium bahasa menjadi berkomunikasi dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mempelajari bahasa adalah belajar sesuatu dengan sungguh-sungguh. Arti lainnya yaitu mempelajari, yang maksudnya itu mendalami sesuatu. Selanjutnya, apa itu bahasa? Nah, secara umum pengertian bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Mari kita bahas tentang lambang bunyi. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti lambang bunyi adalah A, B, C, dan D. Arti lainnya dari lambang bunyi itu adalah abjad. Selanjutnya, apa itu hakikat belajar? Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga adalah proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. Kemudian, prinsip belajar bahasa. Nah, pembelajaran bahasa itu merupakan aktivitas membina siswa untuk mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai penutur bahasa. Artinya, siswa dilatih keterampilan berbahasa yang hanya dikuasai melalui praktik bahasa. Selanjutnya kita membahas tentang teori belajar bahasa. Dalam teori belajar bahasa terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Jadi setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus dan juga respon. Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibat itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Kekuatan serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Implikasi teori ini ialah bahwa guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Guru harus mengetahui benar kesenangan siswanya sendiri. Dalam teori behavioristik, ada proses untuk mengaplikasikan pembelajaran dalam teori behavioristik. Yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam,
mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Teori yang kedua yaitu teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan dasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Menurut teori ini, perkembangan bahasa harus berlandaskan pada atau diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih dasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Dengan demikian, urutan-urutan perkembangan seorang anak akan menentukan urutan-urutan perkembangan bahasanya sendiri. Kognisi adalah suatu proses mental yang dengannya seorang individu menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Fungsinya yaitu untuk mengenal lingkungan. Nah, menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menentukan struktur dalam bahasa yang didengar di sekelilingnya. Pemahaman produksi, komprehensi bahasa pada anak dipandang sebagai hasil dari proses kognitif anak yang secara terus-menerus berubah dan berkembang. Teori konstruktivisme. Pada teori ini, pembelajaran harus dibangun secara aktif oleh pembelajar itu sendiri daripada dijelaskan secara rinci oleh orang lain. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh didapatkan dari pengalaman. Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, dan ditanggung. Pengalaman juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Kemampuan adalah proses kapasitas seseorang untuk memainkan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang diterapkan oleh seseorang. Dalam teori ini, adapun tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan oleh guru. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Sebelum guru mengajar, yang pertama guru harus mempersiapkan bahan yang mau diajarkan. Yang kedua, mempersiapkan media yang diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan pertanyaan untuk mengarahkan aktivitas belajar siswa. Yang keempat, mempelajari karakteristik atau kelebihan dan kelemahan siswa. Dan yang kelima, mempelajari pengetahuan awal siswa. Berikutnya kita masuk dalam metode pengajaran bahasa. Pada tahun 1880-an sampai 1990-an, profesi pengajaran bahasa dilibatkan dalam hal yang oleh para ahli pedagogi disebut pencarian. Pedagogik adalah ilmu pendidikan anak. Ada pula andragogi, adalah ilmu pendidikan orang dewasa. Pedagogi adalah ilmu yang membahas pendidikan anak. Pedagogi juga merupakan teori pendidikan anak. Selanjutnya, apa itu metode, apa itu pendekatan, dan apa itu teknik. Metode didefinisikan sebagai keseluruhan rencana penyajian secara sistematik berdasarkan suatu pendekatan terpilih. Kalau pendekatan adalah serangkaian asumsi yang berkaitan dengan sifat bahasa, pembelajaran, dan juga pengajaran. Kemudian teknik merupakan kegiatan khusus dalam kelas yang konsisten dengan suatu metode dan oleh karena itu selaras dengan
suatu pendekatan. Itu tadi metode pengajaran bahasa. Selanjutnya kita bahas tentang metode dalam belajar bahasa kedua. Pertama, kita menjelaskan pengertian bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah bahasa pertama atau bahasa ibu. Bahasa kedua juga diartikan sebagai cara seseorang mempelajari sebuah bahasa selain bahasa ibu mereka, baik di dalam maupun di luar ruangan, baik belajar formal maupun belajar individual. Adapun dimensi utama pengajaran bahasa kedua, yaitu yang pertama, metode belajar bahasa kedua melibatkan berbagai proses dan perspektif. Tiap-tiap metode menitikberatkan proses dan cara secara berbeda-beda. Disinilah dapat dilihat bagaimana ide dan kaitan pengajarannya. Metode pengajaran bahasa dapat dipilah berdasarkan 5 dimensi utama. Dimensi yang dimaksud yaitu yang pertama, fokus bahasa, yaitu komunikasi lisan versus literasi. Yang kedua, belajar makna, yaitu melalui pengalaman langsung versus penerjemahan. Yang ketiga, belajar struktur, yaitu secara induksi versus eksplikasi. Yang keempat, orientasi psikologis, yaitu mentalis versus behavioris. Dan yang kelima yaitu orientasi linguistik, yaitu mentalis versus strukturalis. Adapun metode-metode yang perlu diajarkan yaitu yang pertama, metode tradisional. Metode tradisional adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Yang kedua yaitu metode alamiah atau natural. Metode alamiah disebut demikian karena dalam proses belajar, siswa dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu sendiri. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak jauh beda dengan metode langsung atau direct, di mana guru menyajikan materi pelajaran langsung dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan sedikit pun, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana kamus dan bahasa anak didik dapat digunakan. Yang ketiga, metode langsung, yang tadi sama dengan metode natural atau alamiah. Metode langsung yaitu suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sedikit pun dalam mengajar. Metode offbeat yang di dalamnya terkandung silent way dan juga suggespedia. Metode offbeat adalah metode dalam belajar bahasa kedua. Metode offbeat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama silent way. Metode silent way adalah membuat peserta didik merasa nyaman dan fokus secara optimal dalam pembelajaran. Metode silent way atau metode guru diam menggunakan metode cerdas dari seorang pendidik yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa. Kalau metode suggestopedia yaitu merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang. Peserta didik diajak untuk berkonsentrasi melalui sugesti yang diberikan oleh guru. Metode kontemporer. Metode kontemporer terdiri atau terbagi menjadi tiga, yaitu respon fisik total, komunikatif, dan natural. Metode fisik total yaitu sebuah metode pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh James Asher, seorang profesor psikologi di Universitas San Jose, California. Metode ini merupakan metode pengajaran bahasa yang banyak digunakan oleh pengajar bahasa asing. Metode komunikatif.
Metode ini merupakan modifikasi dari metode gramatika atau terjemaah yang menekankan unsur penjelasan dan pemahaman secara komunikatif. Metode komunikatif didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan alat pemerolehan bahasa. Oleh sebab itu, kemampuan bahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan oleh faktor internal. Selanjutnya ada strategi belajar bahasa. Strategi belajar bahasa yaitu yang pertama memorial, yang kedua kognitif, yang ketiga kompensasi, yang keempat metakognitif, yang kelima afektif, dan yang keenam